Hai semua, ketemu lagi dengan aku Imelda Hesti Oktaviani. Udah lama aku nggak bikin video di dapur. Nah, untuk hari ini aku mau take video di dapur ya guys. Ini sebelum aku masak-masak. Ini aku rencananya mau bikin cemilan, tapi sebelum aku bikin cemilan, karena ada beberapa cucian piring kotor, jadi ini aku cuci dulu untuk piring kotornya dan lain-lain seperti gelas. Karena aku tuh nggak bisa guys kalau masak terus ada cucian kotornya di wastafel ini. Oh ya, aku rencananya ini tuh mau bikin cemilan ote-ote atau hongkong atau bakwan sayur guys. Sambil temenin aku cuci piring dan juga mau bikin cemilan, aku juga akan membahas langkah untuk menyelaraskan kehidupan dengan tujuan pribadi. Pernahkah kamu merasa hidupmu tidak sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai? Kadang kita terlalu sibuk menjalani kehidupan sehari-hari hingga lupa apakah semua ini sudah sejalan dengan apa yang benar-benar kita inginkan. Menyelaraskan kehidupan dengan tujuan pribadi adalah langkah penting menuju hidup yang bermakna dan memuaskan. Terlalu sering kita terjebak dalam rutinitas sehari-hari tanpa menyadari apakah tindakan kita sudah mendekatkan diri pada impian dan nilai-nilai pribadi. Ketika kita tidak hidup sesuai tujuan, ada perasaan hampa yang mungkin muncul. Bahkan di tengah kesibukan, menetapkan tujuan yang jelas dan selaras dengan nilai hidup kita menjadi langkah awal dalam mengubah arah hidup menuju kebahagiaan sejati. Oh ya, ini aku udah selesai cuci piringnya. Aku lanjut mau potong-potong wortel. Untuk sayurannya ini aku cuman pakai wortel dan juga kol guys. Dan tadi sebelum aku iris-iris wortel ini, aku juga ada bikin kopi untuk Akung dan juga untuk Pak Su. Jadi jangan salfok sama kopi yang ada di depan aku ini tuh kopinya Akung. Oke, aku lanjutin ke pembahasan ya guys. Langkah pertama adalah mengenali nilai dan prioritas pribadi kita. Apa yang benar-benar penting, apa itu kebahagiaan, kesehatan, kebebasan finansial, atau hubungan yang harmonis. Menyadari hal-hal yang kita hargai akan membantu kita membuat keputusan yang lebih bijak. Mengambil waktu untuk merenung dan menulis hal-hal yang kita hargai dalam hidup ini adalah langkah sederhana namun sangat efektif. Dengan mengetahui apa yang menjadi dasar hidup kita, setiap tindakan akan terasa lebih bermakna. Setelah mengenal nilai dan prioritas, kita perlu menentukan tujuan jangka panjang dan jangka pendek. Tujuan jangka panjang membantu kita melihat gambaran besar yang ingin kita capai dalam hidup, seperti karir yang sukses atau hidup sehat. Namun, untuk menjaga motivasi, kita perlu memecahkan menjadi tujuan jangka pendek. Tujuan jangka pendek ini berfungsi sebagai pencapaian kecil yang bisa kita raih secara rutin, sehingga terasa ada progres nyata yang menggerakkan kita menuju impian besar tersebut. Nah, ini kebetulan di rumah juga ada daun bawang dan juga seledri, jadi aku tambahin juga. Nah, ini aku nggak tambahin garam, penyedap dan lain-lain, aku ada cuman tambahin gula aja karena untuk tepungnya ini udah ada bumbunya guys. Jadi ini tuh tepung ketaki yang sebelumnya udah aku ngeracik bumbu-bumbunya guys. Kemudian tambahkan air secukupnya dan aduk-aduk hingga tercampur rata, lalu goreng deh. Langkah selanjutnya adalah menyusun rencana yang konkret. Misalnya jika tujuan kita adalah hidup lebih sehat, kita bisa menetapkan rencana harian atau mingguan seperti olahraga 3 kali seminggu atau mengurangi konsumsi gula. Rencana ini harus realistis dan terukur agar kita bisa melacak kemajuan secara objektif. Memiliki rencana yang jelas membuat kita tetap berada di jalur yang benar dan tidak mudah tergoda oleh hal-hal yang tidak relevan dengan tujuan kita. Halo guys, hari ini mamaku makan seblak. Mana seblak? Ini Oke. ada ote-ote dan ada dawet. Enak banget. Maaf ya guys, ada sedikit iklan. Dalam menjalankan rencana ini, kedisiplinan dan konsistensi adalah kunci utama. Kita mungkin dihadapkan pada berbagai distraksi atau tantangan yang membuat kita tergoda untuk berhenti atau menunda. Namun dengan disiplin yang kuat, kita bisa menjaga komitmen dan melangkah maju meskipun menghadapi kesulitan. Membiasakan diri untuk terus mengambil langkah kecil setiap hari akan membantu kita mencapai hasil besar dalam jangka panjang. Menyeimbangkan aspek-aspek hidup kita sangat penting untuk menjaga kesejahteraan. Terkadang kita mungkin terlalu fokus pada satu tujuan dan melupakan aspek lain, seperti kesehatan atau hubungan sosial. Mengambil waktu untuk beristirahat dan menikmati kehidupan di luar pekerjaan atau target adalah bagian dari proses menyelaraskan kehidupan. Keseimbangan membuat kita tidak hanya fokus pada hasil akhir, tapi juga pada perjalanan itu sendiri. Mengembangkan rasa syukur atas setiap pencapaian kecil juga akan membuat perjalanan ini lebih berarti. Setiap langkah kecil yang berhasil kita raih adalah bagian dari proses menuju tujuan yang lebih besar. Mengapresiasi diri sendiri atas setiap kemajuan akan meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri kita.
Hal ini juga membantu kita lebih menghargai proses dan bukan hanya berfokus pada hasil akhir. Pada akhirnya, menyelaraskan kehidupan dengan tujuan pribadi adalah perjalanan yang penuh komitmen dan kesadaran diri. Tiap langkah kecil membawa kita semakin dekat pada impian yang ingin dicapai dengan tekad yang kuat, perencanaan yang matang, dan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan. Kita bisa mencapai kehidupan yang sesuai dengan apa yang benar-benar kita inginkan. Hidup yang selaras dengan tujuan bukan hanya lebih bermakna, tapi juga membawa kebahagiaan dan kepuasan yang mendalam. Oh ya guys, ini kebetulan aku juga punya es dawet yang aku ambil kemarin dari rumah mbakku. Jadi untuk makan ote-otenya ini aku ditemenin sama es dawet. Gak ada bosennya makan ote-ote. Pokoknya ini tuh salah satu cemilan yang favorit. Tapi kalau misalnya sering-sering juga nggak bagus ya guys. Ini bisa dilihat Chan-Chan juga suka banget guys. So terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat. Jangan lupa bersyukur untuk hari ini. See you next video. Bye bye.